Apes, Demokrat terseret dugaan penelipan dana donasi 6 laskar FPI. Kemarin blunder, sekarang apes. Begitulah nasib Partai Demokrat. Oke, sebelum lanjut, mungkin ada pembaca yang belum mengetahui soal dugaan penelipan dana donasi buat 6 laskar FPI yang tewas karena terlibat insiden penyerangan aparat polisi di Cikampek. Singkatnya, pada bulan Desember 2020 lalu, ada yang menggalang dana donasi buat ke-6 laskar FPI itu untuk diserahkan kepada keluarga mereka masing-masing. Yang mencetuskan dan memotori penggalangan dana donasi ini adalah seorang pengusaha bernama Irfan Gani. Dalam beberapa hari, dana kemudian terkumpul mencapai jumlah 1,7 miliar dari 42.000 donatur. Kemudian sebagian besar dana itu sekitar 1,2 miliar sudah diserahkan kepada keluarga 6 laskar FPI tersebut. Irfan Gani berjanji untuk memperlihatkan rekening koran dari rekening pribadinya yang dia gunakan dalam pengumpulan donasi. Namun, hingga sekarang janji itu belum terpenuhi. Di lain pihak, para netizen atau kader pun ramai-ramai minta transparansi dana donasi tersebut. Yang dijawab Irfan Gani dengan hanya menyediakan rekapan total. Rinciannya hanya 5 bagian, dana terkumpul 1,7 miliar, donasi untuk keluarga 6 laskar masing-masing 272 juta, dengan total 1 miliar 632 juta. Operasional 51 juta, total terpakai dan sisa dana 17 juta. Tanpa keterangan lain yang lebih rinci, disertai dengan foto 6 kwitansi bermaterai sebagai bukti tanda terima dari keluarga 6 laskar FPI, itu pun tulisan di kwitansinya salah-salah. Jawaban Irfan Gani itu dia cuitkan lewat akun Twitternya, yang malah bikin suasana tambah panas. Kadrun pun heboh dan ribut, mempertanyakan berbagai hal yang tidak jelas dan menuntut transparansi yang dijanjikan oleh Irfan. Irfan sendiri menyebut para netizen kadrun yang menuduh dirinya menilap dana donasi itu sebagai orang-orang yang iri dan dengki pada dirinya. Masih ada beberapa kejanggalan dari pihak Irfan Gani yang menyebabkan tuduhan penilipan dana donasi itu makin santer saja. Lengkapnya bisa dibaca di tulisan saya sebelumnya. Saya tetap mengikuti soal ini dan ada perkembangan baru yang terjadi sejak kemarin. Inilah yang berhubungan dengan Partai Demokrat yang saya sebut apes. Entah karena sudah tidak juga mendapat tangkapan dari Irfan Gani atau memang dirasa sebagai jalan yang tepat untuk memaksa Irfan Gani menyediakan rekening koran yang diminta. Sebuah akun Twitter pentolan kadrun Negeri Setera @resticaya adalah akun yang menginisiasi dugaan penelipan dana donasi ini. Akun ini yang terus menuntut ke Irfan Gani. Akun ini pula yang kemarin mulai menyeret Partai Demokrat, bahkan SBY, dalam menyuarakan tuntutannya kepada Irfan Gani. Nampaknya akun @resticaya sengaja mengunggah foto Irfan Gani yang memakai atribut Partai Demokrat. Saya pun mengecek, apakah benar Irfan ini kader Partai Demokrat? Ternyata benar. Bahkan dia sudah bertahun-tahun jadi kader Demokrat serta pernah menjabat sebagai petinggi di sana. Dalam artikel berita Kompas.com tahun 2013 disebut bahwa Irfan Gani sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta. Tapi waktu itu jabatannya dicopot ketika SBY melakukan perombakan struktur partai. Yang terbaru adalah dari artikel berita di rmal.id pada bulan Maret 2020. Disebut bahwa Irfan Gani siap menjadi saingan AHY dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Yang kita tahu akhirnya yang terpilih adalah AHY. Disebut juga bahwa Irfan Gani adalah seorang pengusaha dari perusahaan Makmur Beton. Berarti benar ya bahwa dia ini adalah kader Partai Demokrat. Pantas saja akun @resticaya juga berani men-tag nama AHY dan Anies Pohan dalam cuitannya. Juga Polri, Kontras, dan Komnas HAM. Gak enak banget ini buat Partai Demokrat. Para netizen lain pun mengikuti langkah @resticaya. Mereka ramai-ramai men-tag nama-nama para petinggi Demokrat yang kerap aktif di jagat Twitter, seperti Rahlana Sidek, Benny Herman, dan Osi Dermawan. Yang paling menohok adalah ketika akun @resticaya mencuit dengan mengutip moto epik dari Partai Demokrat. Apalagi kalau bukan katakan tidak pada korupsi. Hehehe, waduh ini kadrun ngamuk beneran.
Bahkan ada netizen kadrun lain yang terkesan membela Ahok ketika Irfan Gani mengkritik Ahok. Lihat saja cuitannya di bawah ini. Terus terang saya menulis ini sambil sesekali ngakak. Para netizen kadrun ini beneran ngamuk terkait dana donasi tersebut. Saya ngangkat bukan karena adanya penilapan, tapi karena tingkah mereka terhadap Partai Demokrat. Secara moral, tindakan mereka menuntut transparansi dana donasi itu bisa dipahami. Ya nasib Demokrat saja yang apes banget, ikut terseret dan ikut jadi bulan-bulanan para netizen kadrun. Apakah Partai Demokrat akan menanggapi hal ini? Biasanya para kadernya vokal dan rajin loh mencuit di Twitter. Entahlah, saya nggak bisa memprediksi. Hehehe, selalu dari kura-kura.